Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Salam kompeten ya, amin. Eh, Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, udah lama nggak buat video karena kebetulan aku juga memang lagi double degree, kebetulan lagi nyusun tesis, ngejar UKOM, belum lagi kerja, jadi waktunya harus benar-benar di manage ya teman-teman. So ya, kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan aku cuman mau bilang tetap semangat buat kita semuanya yang mau UKOM di tahun ini ya teman-teman, khususnya yang sudah sangat dekat, jadwal sudah keluar ya, tanggal 4 sampai tanggal 6 Maret. Nah teman-teman dapat tanggal berapa nih? Kebetulan aku dapatnya di tanggal 5. Kemarin juga kita sudah tryout nasional pada tanggal 11 sampai 12 Februari, tinggal nunggu hasilnya. Semoga hasilnya kompeten dan UKOM-nya juga nanti juga kompeten, kemudian di lapangan juga kompeten, semuanya oke deh, amin. Oke, jadi sebelum kita UKOM, kita maksimalin aja belajarnya ya teman-teman. Buat yang sambil kerja, sambil dibawa bukunya ke tempat kerja, karena aku juga kayak gitu teman-teman, harus pintar-pintar manage waktunya ya. Semoga hasilnya nanti memuaskan ya teman-teman. Oke, seperti biasa, di video kali ini kita akan ngebahas tentang perdarahan pada kehamilan muda. Nah, kemarin itu ini ada beberapa kasus ya teman-teman keluar untuk perdarahan pada kehamilan muda, kemudian perdarahan pada antepartum juga ada. Nah, seperti biasa aku bakalan kasih ringkasan materinya dulu, baru next kita akan bahas kasus atau latihan soal. Oke, langsung aja. Perdarahan pada kehamilan muda sendiri ada beberapa. Yang pertama ada abortus, kemudian kehamilan ektopik terganggu, dan yang terakhir ada mola hidatidosa. Nah, untuk abortus itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa, ada abortus imminens, abortus incipiens, abortus incomplete, dan abortus complete. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mulai dari abortus. Nah, abortus itu apa sih, Kak? Gitu ya. Nah, abortus itu adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Nah, ada referensi lain yang mengatakan bahwasannya abortus itu adalah terhentinya kehamilan pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu dengan berat badan janin kurang dari 500 gram. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada abortus imminens. Nah, abortus imminens ini adalah abortus yang masih berpotensi. Dia masih berupa ancaman. Jadi karena dia masih berupa ancaman, jadi janinnya masih ada, janinnya masih hidup gitu ya. Karena janinnya masih hidup, jadi serviksnya masih tertutup dan perdarahannya biasanya hanya keluar sedikit berupa bercak atau flek. Kemudian tidak teraba jaringan. Selanjutnya ada abortus incipiens. Nah, abortus incipiens ini adalah abortus yang sudah terjadi. Jadi janinnya sudah mati, janinnya sudah meninggal. Nah, karena janinnya sudah mati, sudah meninggal, jadi uterus menganggap ini sebagai benda asing. Uterus menganggap si janinnya itu sebagai benda asing sehingga dia membuka serviks. Nah, jadi serviksnya membuka, kemudian jaringannya bisa juga teraba dan bisa juga tidak teraba. Dan perdarahannya banyak, kadang disertai dengan gumpalan. Nah, usaha uterus untuk mengeluarkan janin bisa keluar secara lengkap dan secara tidak lengkap. Itulah yang kita sebut dengan abortus incomplete dan abortus complete. Nah, abortus incomplete ini sendiri, dia serviksnya terbuka, kemudian sebagian jaringannya itu sudah keluar atau teraba sisa jaringan. Kemudian perdarahannya sedikit dan tidak terhenti, gitu ya. Karena dia belum keluar semuanya, jadi masih teraba sisa jaringannya ya. Selanjutnya ada abortus komplit. Nah, abortus komplit ini janinnya sudah keluar utuh, ikut dengan selaput-selaputnya ya teman-teman. Karena janinnya sudah keluar, jadi serviksnya menutup. Nah, perdarahannya bisa banyak karena dia sudah keluar seluruh bagian janinnya juga secara utuh bersama dengan selaputnya ya. Kemudian untuk jaringannya sendiri tidak teraba sisa jaringan. Kemudian TFU-nya bakalan lebih kecil dari usia kehamilan. Iya, karena si janinnya udah keluar, jadi TFU-nya turun, rahimnya juga bakalan kembali pelan-pelan seperti semula sebelum hamil ya. Kemudian PP testnya juga negatif. Nah, secara teori PP testnya memang negatif, tapi kita harus perlu juga ya USG lagi kalau bisa kolaborasi dengan dokter untuk lebih memastikan lagi, karena terkadang memang masih mau ada sisanya sedikit ya teman-teman. Nah, supaya nggak bingung nih nanti di kasus, biasanya kata kuncinya yang digunakan kalau di kasus dibilang serviksnya menutup atau membuka, silahkan dipilihlah abortus imminens atau abortus incipiens. Nah,
Kemudian kalau di kasus itu dia berbicara tentang jaringan, sebagian jaringan sudah keluar atau teraba sisa jaringan atau tidak teraba sisa jaringan, maka pilihlah jawabannya antara abortus incomplete dan abortus complete. Jadi kata kuncinya di situ ya teman-teman. Kalau dia berbicara tentang cervix menutup dan terbuka, berarti jawabannya antara incipiens dan imminence. Kemudian kalau dia berbicara tentang jaringan, jawabannya antara abortus incomplete dan complete. Nah, untuk tata laksananya sendiri, karena abortus imminens ini janinnya masih hidup dan masih kemungkinan bisa untuk dipertahankan, jadi ketika lokasinya di BPM ini si ibu kita anjurkan tirah baring, kemudian kita observasi. Nah, setelah kita observasi dan ternyata perdarahannya berkurang atau berhenti, nah si ibu boleh kita discharge planning, boleh kita rencanakan untuk pulang, tapi dengan anjuran di rumah juga harus tetap tirah baring ya teman-teman, istirahat ya. Kemudian kalau lokasinya di rumah sakit, anjurkan si ibu untuk tirah baring, kemudian kolaborasi dengan dokter SPOG. Nah, nanti biasanya akan dilakukan WSG ya, teman-teman, dan akan diberikan terapi sesuai dengan kebutuhan ya, teman-teman. Selanjutnya untuk abortus incipiens dan abortus incomplete dan complete, kalau lokasinya di BPM, kita stabilisasi dulu keadaan umum ibu. Kalau sekiranya perlu dipasang infus, silahkan dipasang infus. Kalau perlu dipasang oksigen, silahkan pasang oksigen. Kalau keadaan umum ibunya sudah stabil, baru kita lakukan rujukan. Karena ini nggak bisa kita tangani sendiri ya. Kemudian kalau lokasinya di rumah sakit, kita stabilisasi keadaan umum, kemudian lakukan kolaborasi dengan dokter SPOG untuk dilakukan WSG dan kuretase. Nah, kuretase ini jika diperlukan, karena tidak semua kuretase memerlukan, karena tidak semua abortus memerlukan kuretase ya teman-teman. Sorry, terbalik. Semisal dia memang sudah abortus komplit, semua jaringannya sudah keluar secara utuh dengan selaput-selaputnya, jadi sudah tidak perlu lagi kuretase. Ya, kita kalau ini kerjasamalah kolaborasi dengan dokter SPOG supaya dilakukan WSG untuk mengecek lebih memastikan ya teman-teman. Jadi itu dia, jangan lupa kata kuncinya, tata laksananya, perhatikan nanti lokasinya di kasus ya teman-teman. Kemudian masih ada yang disebut dengan ada abortus lainnya. Yang pertama ada abortus spontan. Nah, ini ada abortus yang terjadi tanpa intervensi medis. Jadi abortus terjadi gitu aja, nggak diapa-apain, nggak makan obat, nggak diurut-urut. Nah, jadi mau juga dia karena ada kelainan genetik ya teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan abortus kriminalis. Nah, abortus kriminalis ini adalah pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah atau dilakukan oleh orang yang tidak berwenang. Nah, bisa aja karena diurut-urut, kemudian dikasih obat-obatan karena mungkin ibunya tidak menginginkan kehamilan itu, atau karena mungkin kehamilan di luar nikah dan lain-lain gitu. Kemudian ada yang disebut dengan abortus habitualis. Nah, abortus habitualis ini adalah habit berulang, kebiasaan, habitat gitu ya teman-teman. Habitualis berulang minimal dia 3 kali berturut-turut. Nah, kalau dia 3 kali berturut-turut ya. Nah, semisal anak pertama abortus, kedua hidup, ketiga abortus, keempat abortus, nah itu bukan habitualis. Tapi kalau dia secara berturut-turut, misalnya anak pertama abortus, kedua abortus, ketiga abortus, nah itu baru yang disebut dengan abortus habitualis ya teman-teman. Ada seperti itu ya. Kemudian abortus febrilis atau septik. Nah, ini abortus yang disertai tanda infeksi, demam, pengeluaran berbau busuk dari jalan lahir. Nah, abortus febrilis ini sendiri dia rentan terjadi karena abortus kriminalis. Nah, mungkin karena obat-obatan, karena diurut-urut sehingga pengeluarannya juga tidak sempurna, tidak semuanya, sehingga mungkin masih ada yang tertinggal sisa di dalam. Makanya si ibunya bisa jadi infeksi, demam, sehingga terjadi juga lah pengeluaran berbau busuk dari jalan lahir. Kemudian ada yang disebut dengan misabortion. Nah, misabortion ini adalah abortus yang tertunda, janin yang mati tertahan di uterus selama beberapa minggu. Nah, ketahuannya karena si ibu sudah tidak merasakan lagi ada gerakan janin, kemudian si DJJ-nya juga sudah tidak dapat gitu ya teman-teman. Ketahuannya karena itu. Kenapa dia bisa tertunda gitu? Karena si rahimnya ini, si uterusnya nggak memberikan respon terhadap benda mati, benda asing yang di dalam tubuhnya. Nah, kalau tadi si abortus incipiens, abortus incomplete dan complete, uterusnya itu kan memberikan respon. Nah, dia ketika sudah mati, sudah dianggap sebagai benda mati di dalam rahimnya itu, si uterus itu memberikan respon, memberikan usaha untuk mengeluarkannya karena dia dianggap sebagai benda asing. Nah, beda kasusnya dengan abortus misabortion ini, dia dianggap uterusnya ini tidak memberikan respon, jadi nggak dianggap sebagai benda asing, jadi dia tertahan selama beberapa minggu di uterusnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke
kehamilan ektopik terganggu. Nah, kalau untuk kehamilan normal sendiri, biasanya dia bernidasi di dinding rahim ya, di dinding endometrium. Nah, seperti yang ini dia kalau yang normal. Kemudian kalau yang ektopik dia biasanya seperti ini. Nah, dia kadang di pars ampularis, kadang dia di serviks, kadang dia di bekas luka SC, di cornum, di fimbria, tapi paling sering itu di sini, di pars ampularis. Nah, terseringnya di sini ya, teman-teman. Nah, oke, sebentar ya. Nah, ketika si embrio ini nanti semakin membesar, nah biasanya kan dia ini terjadi kehamilan ektopik ini kan karena dia biasanya ada sumbatan. Misalnya di sini si janinnya ini di pars ampularis ini, dia biasanya karena ada agak sumbatan di daerah sininya ya, teman-teman. Kemudian terjadilah dia di sini, embrionya di sini bernidasi di sini di pars ampularisnya ini. Nah, seiring dengan bertambahnya usianya nanti, jadi si embrio ini kan pasti akan membesar. Jadi pasti si tuba ini nggak bakalan bisa mengakomodasi si embrio yang sudah semakin besar. Jadi terjadilah dia nanti ruptur, robek. Nah, itulah yang disebut dengan kehamilan ektopik terganggu. Kalau kehamilan ektopik itu dia biasanya belum bergejala, kalau sudah dia ektopik terganggu, dia sudah bergejala. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia ya. Jadi kehamilan ektopik itu adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim atau di luar uterus ya. Jadi dia nggak bernidasi di rahim atau di dinding endometrium, tapi biasanya di daerah di tuba, di serviks, bekas luka SC, di cornum, di fimbria gitu ya. Oke, gejalanya sendiri. Nah, tadi udah dibilang kalau kehamilan ektopik itu sebenarnya dia belum bergejala, cuman diketahuinya dari hasil pemeriksaan USG yang menunjukkan bahwasanya si embrionya berimplantasi di luar rahim. Kemudian kehamilan ektopik terganggu. Nah, untuk gejalanya dia biasanya keluar perdarahan berupa bercak atau perdarahan sedang. Kemudian tekanan darahnya turun, nadinya cepat, ibu pucat dan lemah, nyeri perut bagian bawah. Kemudian ketika dilakukan PT, periksa dalam, serviks atau porsionya menutup, kemudian terjadi slinger pain. Kemudian pemeriksaan penunjangnya, fungsi kapung Douglasnya positif dan darahnya berwarna kehitaman, tidak membeku. Nah, diagnosa pasti bisa ditegakkan dengan USG. Nah, ini dia. Jadi kalau dia sudah kehamilan ektopik terganggu, ada yang disebut dengan dia trias. Nah, kalau kehamilan ektopik ini kan dia masih belum merasakan gejala, masih biasa saja ya teman-teman, karena dia belum terganggu. Kalau dia sudah pakai T nih, CAT gitu ya, teman, kehamilan ektopik terganggu, dia ada yang disebut dengan trias. Nah, trias itu yang pertama ada nyeri perut hebat. Nah, ini dia ya, nyeri perut bagian bawah. Kemudian ada keluar flek atau bercak atau perdarahan sedang. Kemudian ada slinger pain. Nah, ketika dilakukan PD atau periksa dalam, ketika jari kita itu nanti digoyangkan, si ibu bakalan merasakan nyeri sakit atau nyeri abdomen ya teman-teman. Biasanya kalau nyeri abdomen pun mau dia nyerinya itu hanya sebelah, hanya di dekat daerah implantasi aja ya teman-teman. Misalnya dia di tuba sebelah kiri, nah yang paling nyeri itu adalah di tekanan abdomen yang di daerah tuba sebelah kiri, karena memang berimplantasinya di situ ya teman-teman. Kemudian kenapa sih dia bisa jadi terganggu gitu? Nah, seiring dengan semakin membesarnya si embrio, jadi si pars ampularis ini, si tuba ini nggak bakalan mampu mengakomodasi si embrionya. Jadi dia semakin lama semakin besar, kemudian dia nggak bisa mengakomodasi sehingga terjadi ruptur. Nah, ini nanti bakalan robek. Nah, dia robek, kemudian terjadilah pengeluaran darah. Tapi karena tadi kan udah bilang nih kalau si kehamilan ektopik ini biasanya kadang karena ada sumbatan di daerah tuba. Nah, kalau di sini biasanya nih ada sumbatan gitu ya teman-teman. Jadi ketika dia si tubanya ini ruptur, robek, terjadi perdarahan, dia yang masuk ke sini, ke rahim ini hanya sedikit saja, perdarahannya sedikit. Jadi darahnya yang paling banyak itu biasanya akan masuk ke sini, ke rongga abdomen. Nah, itulah ketika dilakukan fungsi kapung Douglas itu, hasilnya nanti kalau dia darahnya berwarna kehitaman, kemudian tidak membeku, itulah dia positif KET. Nah, tapi itu dulu sih dilakukan dia. Jadi dia nanti pakai alat, pakai di spekulum nanti dibuka, kemudian pakai speed nanti ditarik darahnya gitu ya. Tapi sekarang udah jarang sih dilakukan ya teman-teman karena sudah ada USG. Jadi dokter sekarang
fungsi kapum Douglas ini sudah jarang dilakukan, jadi langsung aja di USG biasanya ya teman-teman kalau sudah terjadi KET. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang mola. Nah, mola hidatidosa ini adalah penyakit trofoblastik gestasional yang disebabkan oleh kelainan janin pada fili chorionik yang disebabkan oleh proliferasi trofoblastik. Sederhananya, kehamilan abnormal berupa tumor jinak yang dengan bentuk bulat-bulat menyerupai anggur dan terbentuk akibat kegagalan pembentukan janin. Nah, kalau orang awam bilang ini hamil anggur ya teman-teman. Jadi sebenarnya mola hidatidosa ini adalah tumor yang berbentuk seperti anggur atau bisa juga dengan seperti mata ikan gitu ya teman-teman kalau kata orang ya. Nah jadi dia gambarnya seperti ini. Memang dia bulat-bulat kayak gini terpisah kayak mata ikan, kayak anggur. Jadi dia biasanya mau berisi cairan ya teman-teman. Nah ini dia nampak ya di gambarnya. Nah kok bisa sih terjadi hamil anggur ini gitu ya. Nah normalnya kalau sel sperma bertemu dengan ovum, terus dia setelah ovulasi kemudian berkembang menjadi zigot. Setelah zigot itu berkembang menjadi embrio, embrio berkembang menjadi janin gitu ya teman-teman kalau secara normalnya. Tapi kalau pada kejadian mola, dia setelah ovulasi zigotnya berkembang menjadi tumor dan tumornya itu berkembang dengan sangat cepat sehingga memproduksi hormon beta HCG dan beta HCG-nya itu sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, makanya kalau dia hamil mola ini biasanya dia perutnya itu lebih besar karena dia memang perkembangannya sangat cepat ya teman-teman. Oke, nah ini dia untuk lebih sedikit lebih jelas ya. Dia bulat-bulat kayak gini, kayak mata ikan atau ada yang juga yang bilang kayak anggur, makanya disebut dengan hamil anggur ya atau bulat-bulat kayak mata ikan. Gejala utama dari mola ini sendiri keluar bercak atau perdarahannya berupa bercak, kemudian karena dia memproduksi kadar beta HCG yang sangat tinggi bisa mengakibatkan si ibu mual muntah hebat dan bisa disertai juga dengan preeklamsi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Kemudian karena dia perkembangannya juga cepat, jadi dia uterusnya itu membesar lebih dari usia kehamilan, tuh ya. Karena dia bukan janin, bukan anak gitu ya, bukan janin, sehingga di JJ-nya tidak ada. Kemudian ketika dilakukan palpasi tidak teraba juga bagian-bagian janin karena dia adalah tumor yang berbentuk seperti anggur. Jadi ketika kita di JJ, kita cari, kita palpasi, nggak bakalan ketemu ya teman-teman. Lalu serviksnya juga terbuka. Nah kalau dilakukan USG bisa gambaran badai salju atas snowflake pattern. Nah ini juga mau jadi kata kunci di soal snowflake pattern. Untuk faktor predisposisinya sendiri bisa karena usia yang terlalu muda atau terlalu tua, kemudian ada riwayat mola dan ada riwayat penggunaan kontrasepsi oral. Perbedaannya sendiri, nah kita lihat nih ya, kalau untuk kehamilan ektopik terganggu atau hamil di luar kandungan, di luar rahim, perdarahannya bisa sedikit atau berupa bercak karena kan dia setelah tadi tubanya itu pecah, dia yang masuk ke dalam rahim itu biasanya hanya sedikit, hanya percikannya saja. Jadi dia lebih banyak masuk ke rongga abdomen. Jadi perdarahannya bisa hanya sedikit atau berupa bercak. Kemudian walaupun perdarahannya hanya sedikit, tapi ibunya bisa menunjukkan gejala shock. Tensinya bisa rendah, nadinya cepat, KU-nya jelek gitu ya. Kemudian nyeri perut bagian bawah. Tapi biasanya ini lebih nyeri di abdomen di dekat tempat implantasinya ya teman-teman. Kemudian slinger pain, nyeri goyang serviks, nyeri goyang porsio. Nah ini dialah yang tadi yang disebut dengan trias. Kalau di dalam KET itu ada yang disebut dengan trias, ada nyeri perut hebat, keluar flek, kemudian slinger pain. Nah paling sering sih ini kata kuncinya, slinger pain, nyeri goyang serviks, nyeri goyang porsio, itu yang paling sering ya teman-teman. Kemudian kuldesintesis ini tadi yang dilakukan untuk fungsi kapum Douglasnya ya teman-teman. Nah dia biasanya darahnya merah kehitaman dan tidak membeku kalau ditarik dengan speed, tapi itu sudah jarang dilakukan, biasanya sudah langsung dilakukan USG oleh dokter SPOG. Kemudian kalau untuk hamil mola atau hamil anggur, dia pengeluaran perdarahannya itu seperti jaringan, seperti anggur, seperti mata ikan. Nah TFU-nya juga lebih besar dari usia kehamilan karena dia tumor yang perkembangannya sangat cepat ya teman-teman, jadi lebih besar dia perutnya. Kemudian dia memproduksi kadar beta HCG yang sangat tinggi. Nah biasanya ini juga nanti kata kuncinya di kasus ya. Ibunya mengeluh hiperemesis gravidarum, mual muntah hebat, kemudian ada
preeklamsi. Nah, biasanya ini kata kuncinya. Kemudian kalau tumor ini, dia ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas gitu ya teman-teman. Nah, tumor ganas yang disebabkan oleh kehamilan mola ini, keganasannya disebut dengan koriokarsinoma. Nah, karena dia janinnya juga tidak ada, sehingga DJJ-nya juga jadi negatif ya teman-teman, tidak ditemukan DJJ. Kemudian untuk penata laksanaannya sendiri, karena ini sudah bukan wewenangnya kita lagi, so pastinya ini bakalan kita rujuk dua-duanya ya teman-teman. Kalau di BPM, kita stabilisasi dulu KU-nya, nilai ABC, kemudian kalau sudah KU-nya baik, kita rujuk. Kemudian kalau untuk kehamilan ektopik sendiri, kalau di rumah sakit, kita lakukan stabilisasi KU, kemudian kolaborasi dengan dokter, kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan USG dan penanganan laparotomi. Untuk mola dan CAT itu penanganannya berbeda ya teman-teman. Kalau dia CAT, dia di laparotomi, kemudian kalau untuk mola biasanya dia di kuret ya. Nah, kalau yang mola di rumah sakit, kita stabilisasi dulu KU-nya, kolaborasi dokter SPOG untuk evakuasi jaringan dan tindak lanjut kuret. Nah, itu dia bedanya ya teman-teman. Kata kuncinya kalau di kehamilan ektopik terganggu, biasanya nyeri perut hebat, kemudian nyeri goyang porsio, nyeri goyang serviks, ya, kemudian darah merah kehitaman tidak membeku. Itu sudah menjadi kata kunci nanti untuk kehamilan ektopik terganggu ya. Kemudian untuk mola sendiri, kadar beta HCG-nya tinggi, ibunya mengeluh mual muntah, ada PE juga, kemudian DJJ-nya negatif gitu ya, berbentuk pengeluaran berbentuk seperti anggur atau mata ikan. Itu juga kata kuncinya ya, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, aku ada beberapa kasus untuk beberapa soal atau pertanyaan ya. Nah, untuk kasus yang pertama, kita langsung baca pertanyaannya. Apakah diagnosa pada Nyonya P? Nah, di sini Nyonya P ini 36 tahun, datang ke BPM, kemudian dia kehamilannya 11 minggu, mengeluh kram pada perut bagian bawah, perdarahan bercak dari kemaluan, kemudian KU-nya baik, Tausainya juga baik, kemudian pemeriksaan dalam serviksnya tertutup. Nah, kemarin aku sudah kasih tahu nih kata kuncinya, kalau dia berbicara tentang serviks terbuka atau tertutup, so pasti teman-teman udah bisa langsung nebak nih jawabannya. Jadi jawabannya adalah oke, betul ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah abortus imminens, di mana abortus imminens ini adalah serviksnya masih tertutup dan dia masih berupa ancaman, janinnya masih ada dan masih bisa kita observasi dan kemungkinan masih bisa dipertahankan. Biasanya sih masih bisa dipertahankan dan kalau sudah kita observasi keadaan ibunya baik, perdarahannya berhenti, si ibunya boleh kita rencanakan pulang dan kita anjurkan untuk tirah baring. Nah, jadi jawabannya adalah abortus imminens karena dia masih berupa ancaman dan serviksnya juga masih tertutup. Oke. Untuk nomor 2, apa tindakan awal pada Nyonya P? Nah, tindakan awalnya kita anjurkan si ibu untuk tirah baring ya, teman-teman. Setelah kita anjurkan tirah baring, lalu kita lakukan observasi. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, menganjurkan tirah baring. Oke, ini untuk yang kasus yang kedua. Apa diagnosa yang tepat pada Nyonya M? Nah, Nyonya M 26 tahun, dia lokasinya di BPM, mengeluh keluar darah banyak dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Dia melakukan pemeriksaan, usia kehamilannya 13 minggu, TFU-nya 3 jari di atas tim piscis, nyeri tekan, keadaan umumnya lemah. Kemudian pemeriksaan dalam porsio terbuka, teraba jaringan. Nah, ini porsionya terbuka, teraba jaringan. Jadi jawabannya adalah abortus incomplete. Nah, kalau dia masih ada sisa jaringan, nah, berarti dia pengeluarannya belum semuanya, masih sebagian atau mungkin masih selaputnya aja gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah di abortus incomplete karena masih teraba jaringan, masih ada sisanya ya. Kemudian apa diagnosa potensial pada Nyonya M? Nah, diagnosa potensialnya adalah shock hemoragik. Nah, shock hemoragik ini adalah shock yang terjadi karena kehilangan darah, kekurangan volume darah. Kalau shock kardiogenik ini adalah shock yang berhubungan dengan kardio, dengan jantung. Kemudian neurogenik dia berhubungan dengan syaraf. Anafilaktik ini karena shock karena alergi. Kemudian shock septik karena infeksi ya. Selanjutnya, apa tindakan segera yang tepat pada Nyonya M? Nah, tindakan segera. Nah, karena ini juga sudah bukan wewenangnya kita, jadi kita harus melakukan rujukan. Tapi sebelum kita melakukan rujukan, kita stabilisasi dulu keadaan umum ibunya. Karena di sini tensinya juga sudah 90/60 ya, teman-teman. KU ibunya lemah. Jadi terlebih dahulu kita stabilisasikan dulu KU-nya, baru kita rujuk. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E, melakukan stabilisasi keadaan umum karena lokasinya juga ini di BPM ya.
Oke, selanjutnya ini kasus yang ketiga. Apa diagnosa yang tepat pada Nyonya C? Nah, kita baca di sini. Nyonya C 24 tahun, ini lokasinya di rumah sakit ya. Kemudian mengeluh terlambat haid 12 minggu, keluar bercak darah dari kemaluan disertai nyeri. Nyeri. Ini keluar jaringan utuh terbungkus selaput. Nah, ini dia, keluar jaringan utuh terbungkus selaput. TFO tidak teraba. TFO-nya juga sudah turun, sudah keluar jaringan utuh. Jadi, jawabannya adalah abortus komplit. Nah, itu dia, ingat kata-kata kuncinya ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini kasus keempat ya. Apakah diagnosa yang tepat pada Nyonya Ki? Nah, ini dia. Nyonya Ki 24 tahun, ini lokasinya di rumah sakit, hamil 8 minggu, mengeluh nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan bercak darah berwarna merah kehitaman. Nah, ini ya, nyeri perut bagian bawah, kemudian mengeluarkan bercak darah berwarna merah kehitaman. Kemudian tekanan darahnya rendah, yang lain normal, pemeriksaan dalam, tidak ada pembukaan serviks, slinger pain. Nah, ini dia, slinger pain. Kemudian fungsi kafum 12 darah tidak membeku. Nah, darahnya tidak membeku. Darahnya tadi juga sudah merah kehitaman. Jadi semua kata kuncinya itu sudah ada di sini ya, teman-teman. Mengeluh nyeri perut bagian bawah, kemudian darahnya merah kehitaman, tidak beku, kemudian slinger pain. Slinger pain ini nyeri goyang serviks, nyeri goyang porsio. Jadi ketika dilakukan periksa dalam, ketika di VT, ketika kita goyangkan jarinya kita, si ibu akan merasakan nyeri. Jadi ini dia trias ya, teman-teman. Jadi terjadi trias, kehamilan ektopik terganggu. Ingat ya, yang trias ada nyeri perut hebat, keluar flek, ada slinger pain ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini udah ciri dari CAT ya, kehamilan ektopik terganggu. Kemudian nomor 8, apakah penyebab keluhan Nyonya Ki? Nah, di materi juga udah dijelaskan nih, seiring dengan bertambahnya usianya, si embrionya membesar, jadi si tubanya sudah tidak mampu lagi menampung si embrionya, sudah tidak mampu lagi mengakomodasi si embrionya, sehingga terjadilah ruptur. Nah, ini dia. Nah, ini kalau tubanya ini kan nggak besar ya, teman-teman. Pars ampularisnya ini kan nggak besar-besar ya. Jadi kalau si janinnya, si embrionya ini semakin bertambah usianya, jadi sudah tidak bisa diakomodasi, maka ini yang bakalan ruptur. Inilah yang bakalan robek. Nah, terjadilah perdarahan ke bagian rongga abdomennya. Jadi ini kan biasanya karena ada sumbatan di sini. Nah, dia ketika ada sumbatan di sini, jadi ketika si ini ruptur, si pars ampularisnya ini, darahnya itu hanya sedikit masuk ke sini. Hanya berupa percikan saja yang masuk ke sini. Jadi perdarahannya tidak terlalu banyak, hanya berupa bercak, mengeluarkan bercak. Nah, ketika ini sudah pecah, jadi dia darahnya itu paling banyak masuk ke rongga abdomen, ke sini. Nah, hanya ke sini dia paling banyak ya, teman-teman. Karena ke sini ke rahimnya ini berupa percikan aja ya, karena biasanya kan dia sumbat sini. Nah, jadi jawabannya adalah robeknya tuba Fallopi. Jadi dia robek, ruptur. Nah, di sini ya, karena dia nggak bisa mengakomodasi lagi. Oke, selanjutnya ini kasus yang kelima. Apakah diagnosa yang tepat pada Nyonya S? Nah, Nyonya S 26 tahun, di rumah sakit ya. Mengeluh tidak haid 3 bulan, mengeluh mual muntah. Nah, KU-nya baik, deteksi batas normal, kemudian balut temennya negatif hasil pemeriksaan, pengeluaran darah pervaginam tanpa pengeluaran darah kecoklatan. DJJ-nya negatif. Nah, dia mual muntah, kemudian balut temennya negatif, kemudian TFU-nya 3 jari di bawah pusat. TFU-nya agak besar ya teman-teman, kemudian DJJ-nya negatif. Nah, jadi apa dia? Kalau dia mola kan beta HCG-nya tinggi ya teman-teman, sehingga menyebabkan mual dan muntah, menyebabkan hipermesis. Kemudian kalau di DJJ dia negatif, tapi dia perutnya lebih besar dari usia kehamilan, karena dia adalah tumor, karena dia adalah koriokarsinoma, tumor yang berkembang dengan sangat cepat ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B, molahidatidosa. Kemudian, apakah diagnosa potensial yang tepat pada Nyonya S? Nah, kalau mola ini dibiarkan, jadi diagnosa potensialnya adalah koriokarsinoma. Jadi karena mola ini adalah tumor yang berkembang dengan sangat cepat, tumor ini ada yang ganas, ada yang jinak. Nah, kalau yang keganasan, tumor ganas yang disebabkan oleh mola ini disebut namanya adalah koriokarsinoma. Jadi nanti setelah si ibunya dilakukan penanganan molahidatidosa, nah
si ibunya ini harus tetap dievaluasi, dipantau. Si ibu harus tetap melakukan pemeriksaan kadar HCG setiap 2 minggu. Nah, kalau kadar HCG-nya terus naik dalam 2 kali pemeriksaan, si ibu ini harus kita rujuk ke rumah sakit rujukan tersier yang memiliki fasilitas kemoterapi. Kemudian dilakukan pemantauan setiap 8 minggu selama 1 tahun pasca evakuasi ya. Kalau dia sudah dilakukan penanganan mola. Karena takutnya dia masih beta HCG-nya nggak turun 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu memang harus dipantau supaya kita pastikan apakah si ibunya berpotensi untuk mengalami choriokarsinoma. Nah, jadi dia diagnosa potensial itu adalah ketika keadaan sekarang itu tidak tertangani, apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya teman-teman. Nah, ketika mola ini tidak diamankan, kemudian tidak selesai, tidak kita pantau dia, maka yang akan terjadi adalah keganasan yang disebabkan oleh mola, yaitu choriokarsinoma ya teman-teman. Kemudian apakah asuhan kebidanan yang tepat pada Nyonya S? Nah, kalau dia mola, dia dilakukan evakuasi ya teman-teman, dia evakuasi jaringan. Jadi asuhannya adalah segera melakukan evakuasi jaringan. Nah, baru nanti setelah dilakukan evakuasi, kita lakukan pemantauan kadar beta HCG selama 1 tahun gitu ya teman-teman. Jadi jangan terburu-buru untuk menjawabnya ya teman-teman, usahakan sesuai protap gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang segera melakukan evakuasi jaringan. Oh, ternyata sudah habis dan berapa kasus ya? 11 pertanyaan aja. Oke, segitu dulu. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti bakalan aku balas dan kita bahas. Terima kasih sudah mampir di channel Linda, sudah tonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like dan boleh di share juga ke sosial media yang teman-teman punya. Kalau penasaran video apa yang akan aku upload ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya. Oke, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu. See you on my next video. Salam keempatan buat kita semuanya.